Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 52 Kesempatan Luar Biasa. Darwin memaksa untuk menahan dengan mengandalkan gelombang darahnya. Dia sudah sangat kelelahan ketika tiba di rumah. Kerusakan yang disebabkan energi gelap terlalu besar. Darwin tidak bisa berpikir banyak dan mengeluarkan Nine Mysterious Needle yang dia bawa. Kemudian menusuk ke beberapa titik akupuntur di dada dan punggungnya. Kemudian dia duduk bersila di atas lantai, mencoba memulihkan lukanya dengan elemen campuran tenaga Ki. Tanpa pembahan energi abu kuno, pemulihan ini berjalan sangat lambat. Waktu Darwin merasa kesadaran dirinya mulai kabur, Gong Depei mengeluarkan nafas hangat dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat, seolah-olah sedang berenda di mata air hangat. Kesadaran Darwin bangkit kembali dan dia mulai memulihkan lukanya dengan elemen campuran tenaga Ki. Dada yang dilukai energi gelap mulai sembuh dengan cepat, seolah-olah seperti ada sepasang tangan Tuhan yang sedang membantu dia menjahitkan nadinya kembali. Melewati tubuhnya, Darwin bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia merasa gembira dan semakin membenci kepada Samuel. Samuel menembuskan energi gelap ke dalam tubuhnya, jelas dia berniat mau membunuh Darwin. Darwin harus membalas dendam ini. Darwin tidak menyerahkan perjanjian hidup mati hanya karena emosional sementara, tetapi dia benar-benar ingin berperang dengan Samuel. Dia tahu menghindar dan melarikan diri tidak bisa menyelesaikan masalah. Menghadapi orang yang ingin menginjak dan membunuhnya, dia harus membalas dendam. Darwin percaya dirinya bisa, kalau keberanian untuk bertempur saja tidak ada, bagaimana dia bisa membangkitkan diri di masa depan? Bagaimana dia bisa menikahi wanita paling cantik dan menghasilkan uang paling banyak untuk membanggakan keluarganya? Darwin sudah muak dengan hari-hari yang lemah. Mulai dari hari ini, Darwin tidak akan bersembunyi, menghindari, ataupun bersabar lagi. Selama 4 hari berturut-turut, Darwin bersembunyi di kamar untuk pulih dari lukanya. Untungnya Darwin memiliki kemampuan penyembuhan yang aneh, kalau tidak, terkena energi dalam itu pasti akan mati. Sementara tidak ada bukti bisa menunjukkan bahwa energi gelap tersebut berasal dari Samuel juga. Sherina terus mengetuk pintu dan bertanya dengan khawatir, tetapi Darwin hanya berkata dia mengurungkan dirinya karena mau meneliti pengetahuan tentang penghargaan. Setelah mengetahui Darwin baik-baik saja, Sherin pun merasa agak lega. Setiap hari dia mengantar makanan untuk Darwin dengan tepat waktu, kemudian mengetuk pintu lagi pada malam hari untuk mengucapkan selamat malam. Darwin juga merasa sangat tersentuh dengan hal ini, keinginan dia mau memiliki Sherina juga menjadi semakin kuat. Tetapi Darwin mengerti, berdasarkan kemampuan dia sekarang, hal ini bagaikan mimpi. Jadi dia harus memperkuat dirinya secepat mungkin dan memiliki Sherina sebelum pria lain merebutnya. 2 hari lalu, Darwin sedang memulihkan diri dari lukanya dengan waspada. Pada hari ketiga Darwin mencari informasi melewati komputer dan ekspresi dia pun berubah. Pada malam hari, Darwin mengambil Nine Mysterious Needle dan tidak tidur sepanjang malam sampai subuh. Pada hari keempat, Darwin bermeditasi di dalam kamar dengan cara berdiri dan bermeditasi. Pada hari kelima pukul 4.30 subuh, waktu sinar matahari pagi menembus ke malam yang kabut, Darwin membuka matanya. Sinar cahaya yang terang seperti petir berpancar keluar dari mata Darwin. Sudut bibir Darwin terangkat dengan gembira. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami dalam 4 hari ini, apa yang dia dapati, kesempatan yang besar dan luar biasa jatuh ke dalam tangan Darwin secara diam-diam. Darwin sudah tahu pria hantu yang bersembunyi di dalam cermin ajaib itu siapa, jenderal yang memimpin ribuan tentara dan kuda memegang pisau dengan aura mematikan. Dia adalah Rado dari Arden.
Orang-orang memanggil dia dewa pembunuhan. Dia adalah dewa jenderal pertama yang terkenal. Dia memenangkan perang untuk Arden, dan juga merupakan orang pertama yang membuat 6 kerajaan ketakutan dan menyusun strategi untuk pergi ke Kyushu. Hanya saja, akhiran orang ini sangat menyedihkan. Orang luar biasa seperti ini diberi pedang oleh raja dan diminta untuk membunuh diri. Kata terakhir Rado sebelum mati adalah, "Saya ada salah apa sampai dunia ini mau berperang denganku?" Di dalam cermin ajaib, orang yang dimarahi adalah Raja Ganra dan Paman Fan adalah Sangra. Raja percaya kepada orang jahat, membunuh orang baik dan dewa generasi pertama itu mengakhiri kehidupannya dengan ketidakadilan. Kebencian, niat pembunuhan dan ketidakadilan yang dia rasakan semuanya ditelan oleh mata dewa dan menjadi bagian dari Darwin. Ini juga alasan mengapa Darwin berani bertempur dengan Samuel setelah menyaksikan kesombongannya waktu menginjak orang yang lebih lemah. Kemampuan dari roh Rado sedang membantu dan memengaruhi Darwin secara refleks. Pada zaman perang kuno, ada sekitar 2 juta orang yang mati karena perang. 1 juta lebih dari itu dibunuh oleh Rado. Makanya orang menyebut dia dewa pembunuh, bisa melihat seberapa berat niat pembunuhan Rado. Sampai dewa ataupun hantu pun merasa takut kepadanya. Kalau begitu cermin ajaib dimakamkan untuk menekan dan mengurung jiwa, seharusnya ini adalah tingkah laku Sangra dan Raja Ganra. Rado memang begitu luar biasa, sampai dia sudah mati pun bisa membuat mereka begitu ketakutan. Selain dipengaruhi oleh kekuatan roh Rado, watak Darwin juga sudah berubah. Dia juga mendapatkan ingatan Rado, jadi waktu dia memegang Nine Mysterious Needle, dia merasakan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Lengannya terasa berorientasi, dia bisa memahami Nine Mysterious Needle yang penuh rahasia ini dalam waktu 1 hari. Memegang jarum semudah memegang pena. Bermeditasi dengan cara berdiri dan berjalan bahkan terasa semakin mudah. Darwin melatih kungfu tidak lagi untuk belajar, dia juga bukan orang awam lagi. Darwin sekarang sedang melatih kembali dan mengingat kembali tinju pisau yang dulu. Rado adalah dewa perang yang sangat terkenal, kemampuan kungfu dia tentu saja sangat luar biasa, kalau tidak dia juga tidak akan disebut sebagai dewa pembunuh sampai raja cemburu kepadanya. Selain itu, zaman kehidupan Rado belum memiliki pengobatan medis barat, hanya ada pengobatan tradisional China. Alat medis yang digunakan juga hanya Nine Mysterious Needle. Orang yang sering berperang itu tidak memiliki tempat tinggal yang pasti. Rado bisa mengalami luka dan sakit itu hal yang tidak bisa dihindari, sehingga Rado bisa menggunakan Nine Mysterious Needle dan memiliki kemampuan medis yang tidak rendah juga bukan merupakan hal yang aneh. Hanya saja, kemampuan medis Rado tersembunyi di balik eksploitasi militernya yang menonjol. Dunia ini tidak mengetahui atas hal itu. Sekarang Darwin sudah mendapatkan semua itu, meskipun dia tidak bisa menjadi Rado yang kedua, membuat keajaiban juga bukan merupakan hal yang sulit. Darwin akan mengembalikan penghinaan dan intimidasi orang-orang tersebut. Darwin berdiri dan meninggalkan kamar tidur, dia pergi ke kamar mandi untuk keramas. Setelah mengurung diri selama 4 hari, kumis dia sudah menumbuh dengan lusuh. Waktu dia selesai keramas, dia menurunkan celananya untuk buang air kecil dan pintu kamar mandi didorong terbuka. Kemudian Darwin pun melihat Sherina yang mengenakan baju tidur tipis dengan tubuh yang langsung masuk ke dalam dengan gegas. Pada saat Sherina mengangkat roknya, dia baru menyadari Darwin berada di dalam. Kemudian suara teriakan yang keras pun berdering. Darwin terkejut sampai keinginan untuk buang air kecil pun menghilang. Pria tidak tahu malu. Kamu ngapain? Ya Tuhan. Sherina berteriak dan berlari keluar dengan wajah memerah. Darwin tidak tahu harus berkata apa, siapa yang tidak tahu malu. Padahal dirinya adalah korban. Tidak hanya bagian tubuh yang paling penting dilihat,
dia terkejut sampai keinginan buang air kecil menghilang dan melukai kandung kemihnya. Wanita benar-benar adalah makhluk yang tidak memiliki logika. Darwin berdiri di depan toilet dengan wajah menggelap untuk waktu yang lama. Dia tidak dimaafkan oleh kandung kemihnya. Urin yang dia sudah menahan sepanjang malam itu ketakutan dan tidak berani keluar. Pada akhirnya Darwin keluar dari kamar pintu sambil menangis. Kemudian angin harus bertiup. Sherina bergegas masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu setelah itu. Suara air berdering. Sherina akhirnya bisa membuang air kecil. Darwin merasa sangat iri. Kemudian dia menelan air liurnya. Karena melewati visual tembus pandang, dia bisa melihat semua tingkah laku Sherina di dalam kamar mandi, tubuhnya yang putih dan berisi, beserta rahasia yang terdapat di antara kedua kakinya berada di depan matanya begitu saja. Darwin merasa darah sudah mau menyemprot keluar melewati hidungnya. Hal yang lebih menyedihkan adalah, Darwin ingin buang air kecil lagi. Tetapi kamar mandi sedang digunakan oleh Sherina. Darwin mengetuk pintu dan Sherina malah memarahinya. Awas. Pria tidak tahu malu. Menjauh dariku. Pada detik itu, Darwin benar-benar ingin menangis. Dari awal sampai sekarang, kesalahan apa yang dia lakukan. 1 jam kemudian, Sherina baru keluar dari kamar mandi. Sementara wajah Darwin sudah menghijau, dia masuk ke kamar mandi sambil mengapit kedua kakinya. Waktu dia sedang membuang air kecil, pintu kamar mandi terbuka lagi. Sherina masuk ke dalam lagi dan berteriak dengan terkejut. Aku melupakan ponselku di wastafel. Sherina mengambil ponselnya dan segera melarikan diri. Darwin ingin menangis, lalu keinginan buang air kecilnya menghilang lagi. Selanjutnya adalah sarapan. Tidak ada yang berbicara dan wajah Darwin menggelap. Sherina merasa agak canggung dan bersalah, jadi dia mengambil inisiatif untuk mencuci piring dan membersihkan meja. Darwin melihatnya dengan tatapan penuh dendam, tetapi Sherina adalah seorang wanita, dia bisa buat apa? Dia hanya bisa mengaktifkan visual tembus pandang dan menikmati tubuh Sherina untuk mengimbangi hatinya yang terluka. Setelah keluar dan masuk ke dalam mobil bersama, Sherina tidak bisa menahan diri dan bertanya, apa yang kamu lakukan di dalam kamar selama 4 hari ini? Malam itu di luar villa ada suara tembakan pistol. Aku mendengar ada kejadian perkelahian. Di dalam video ada terlihat mobilmu melewati sana. Apa yang terjadi? Tidak ada. Darwin berkata, apakah aku menjadi bebanmu? Sherina bertanya, dalam 4 hari ini, dia sangat khawatir kepada Darwin. Dia juga tahu kalau ada apa-apa terjadi kepada Darwin, pasti karena musuh-musuhnya dari grup Sinstar yang termasuk Evandi, Desta, Donima dan lain-lain. Aku tidak ingin kamu berkata seperti ini lagi. Aku berharap di antara kita berdua tidak membagi kamu dan aku. Darwin melihat ke Sherina dengan ekspresi yang tenang. Kata-kata dia terasa seperti batu yang jatuh ke dalam laut hati Sherina, menyebabkan percikan air yang besar. Sherina tertawa, kemudian mereka berdua pun pergi ke kantor. Sherina adalah satu-satunya putri dari keluarga kaya, dia tidak kekurangan uang, tidak kekurangan pengejaran pria, dia juga tidak kekurangan kecantikan dan kemudaan yang dikejar setiap wanita. Yang dia kekurangan adalah seseorang yang bisa berjalan masuk ke dalam hatinya, seseorang yang bisa dia andalkan. Sementara kata-kata Darwin telah membuka pintu hatinya secara tidak sadar. Meskipun tidak terdengar mewah, kata-katanya terdengar ikhlas. Setelah tiba di gedung Sinstar, Darwin ketemu dengan Victor. Wajah Victor tampak semangat dan sehat. Dari jarak jauh dia berkata, Tuan Darwin, beberapa hari ini kamu kemana? Cepat, aku sangat kangen kepada kamu, cepat ikut aku pergi memeriksa sekumpulan barang, aku tidak percaya kepada siapapun selain kamu. Baik, aku akan pergi sekarang.
Darwin berkata dengan senyuman dan mereka berdua pun berjalan menuju gedung di lantai bawah gedung. Darwin dan Victor memeriksa sekumpuk giok hitam untuk sepanjang siang hari. Victor merasa sangat terkejut dengan kemampuan Darwin. Waktu berkomunikasi, Darwin juga menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Victor tentang beberapa pengetahuan profesional. Victor selalu mengetahui semua hal dan dia juga mengajarkan semua yang telah dia pelajari kepada Darwin. Darwin mendapatkan banyak manfaat dari hal itu dan merasa semakin menghormati kepada Victor. Orang luar biasa seperti Victor bersikap begitu ramah dan tidak pernah menyembunyikan apa yang dia tahu. Orang seperti ini benar-benar sangat jarang dilihat. Giok hitam ini disediakan untuk Royal Jewelry, kualitas barangnya sangat tinggi. Setelah itu, Victor memberitahu Darwin bahwa ada sekumpulan koleksi keluarga yang akan segera dijual di kota Massimo. Victor berharap Darwin bisa menemani dia pergi ke acara lelang. Barang-barang tersebut memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Orang yang ingin mengoleksinya pasti tidak hanya Sinstar. Darwin mengangguk dan setuju dengan hal ini. Kemudian Victor pun pergi. Setelah itu, Darwin pergi ke ruangan Sherina yang berada di lantai paling atas dari gudang tanah bawah. Seolah-olah rumah sendiri, Darwin bahkan masuk tanpa menyapa. Setelah memasuki ruangan, dia melihat Sherina sedang berdiskusi dengan seorang pria. Darwin duduk di atas sofa dan membuat kopi untuk dirinya. Pada detik Darwin membuka majalah, tatapan pria itu berkedip dengan tidak senang sehingga dia langsung menutup dokumen yang sedang dia baca.